Halo teman-teman, saat ini saya lagi ada di Jalan Bumi, Majestic teman-teman. Nah, di samping saya ini ada soto mie Bogor teman-teman. Nah, saya mau nyobain soto mie-nya karena pas saya tadi lewat, kelihatannya tuh rame banget gitu. Nah, saya mau cobain nih. Sambil saya nanti mau ngobrol-ngobrol sama akang penjualnya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita beli soto mie-nya. Halo Pak. Iya Pak, Oke, mau beli soto mie-nya Pak. yuk langsung bikin nih Pak. Ya, langsung dibikin. Saya dibungkus aja Pak. Oh dibungkus aja? Iya, dibungkus aja. Ki bungkus Ki. Bungkus. Ini soto mie Bogor ya Pak? Soto mie Bogor. Asli Bogor Pak? Asli saya Bogor Pak. Asli Bogor. Generasi kedua ini Pak. Oh, generasi kedua. Iya. Dulunya kan bapak saya. Oke, ini isinya apa aja nih Pak? Ada Kol. Terus mie kuning. Oke, mie kuning. Mie putih. Putih saya nanti jangan pakai seledri ya. Oh iya. Mie putih. Mie putih. Tomat. Oke, tomat. Ya, ciri khasnya tuh pakai risol ya Pak biasanya Iya, kalau mie Bogor. risol. Ini risolnya gede-gede teman-teman ya. Iya, gede-gede. Biasanya ada yang kecil Ada gitu. Nah, yang ini yang kecil. tipe yang besarnya. Ini emang khusus buat soto, jadi ada yang bikin. Oke. Kuahnya dipisah nih. Kuahnya dipisah boleh. Daging tadi udah? Belum, dagingnya di kuah Pak. Oh, dagingnya Kalau di di sini kuah. kan ntar lu kena ini, kena Oke. apa dari risol. Kalau dagingnya Pak dari bagian apa Pak? Dia dagingnya dari pala. Oh, dari bagian kepala ya Pak? Iya. Biasanya memang lebih lembut ya Pak kalau itu? Dan rasanya juga dia nggak bau amis, enak lah gitu. Rasanya. Bumbunya di sini ya. Ya. Jangan pakai seledri ya Pak? Kenapa? Nggak pakai tadi? Iya. Iya. Pakai seledri. Kita dikit aja. Dikit. Ini sengaja dipotongin tuh. duluan nih, Oke, kikil. kikil. Kan kalau dipotongin dadak dia kan nggak sempet. Nggak keburu ya, kalau lagi rame ya. Nah, tuh. Ini bagian khas kepala ya? iya. Mau pakai ini nggak tetelan ini? Boleh. Nah. Dikit aja Pak tetelannya. Nah, tuh kuahnya teman-teman. Kuahnya nih. Emang soto harus begini terus Pak, Didi Pak. Harus mendidih terus Dijaga kepanasan ya. Biar segar ya Pak. Ya. Kalau dingin emang kurang nikmat dia. Kurang nikmat kalau soto. Pakai jeruk Pak ya? Oh boleh. Dipisah ya Pak jeruknya ya? Iya, ini dipisah. Oke, udah. Oke ini Pak. Nah itu udah ya Pak? Iya, Oke. udah. Saya mau nanya nih Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Ini Bapak Ahmad Pak. Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad udah berapa lama Pak jualan soto? Kalau di sini jualan soto sekitar udah 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun lebih? Iya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya itu kan bapak saya. Oh. Jadi bapak saya itu emang saya sebelum lahir udah jualan di sini. Di sini? Iya. Berarti kalau bapaknya udah dari berapa lama? Bapak saya? Di sini. Kurang tahu ya, bukan saya kan sekarang umurnya sudah 40 umur. 40. Tapi di sini terus mangkalnya? Tadinya di dalam. Oke. Karena ini mungkin di portal, pindah ke depan. Oke. Jadi ini meneruskan usaha orang tua Pak? Iya. Udah puluhan tahun berarti ya? Iya. Sehari kira-kira laku berapa porsi Pak? Kalau hari-hari biasa ya, paling 100 lah. 100 porsi? Ya, 100 lebih dikit lah. Jadi kalau hari weekend Sabtu Minggu tuh Sabtu Minggu yang paling rame, kadang sampai 200. Sampai 200? Ya. Seporsinya berapa Pak? Porsinya sekarang kalau sotonya aja 20, kalau pakai nasi 23. 23. Bukaannya dari jam berapa Pak? Bukanya, pokoknya kalau buka itu saya nggak bisa nentuin ya, paling patokannya paling siang itu jam 8. Jam 8? Udah di sini. Sampai Ya. jam? Sampai kalau hari biasa paling sampai jam 3. Jam 3. Kalau hari weekend kayak Sabtu Minggu paling jam 1, jam 12. Oke. Gitu. Kalau liburnya ada nggak Pak? Apa buka terus? Liburnya nggak ada. Soalnya kan saya ini apa namanya? Dia aplusan sama adik saya. Oke. Jadi nggak ada. Kalau udah saya capek seminggu istirahat, adik saya yang dagang.
Masih satu resep juga sih, satu bumbu. Tapi di sini juga tempatnya? Di sini juga. Oke. Itu seporsi itu harganya berapa tadi? 20. 20.000. Kalau pakai nasi? 23. 23.000. Pak, kalau boleh tahu omset rata-rata seharinya berapa kira-kira? Omset sehari-hari ya, dia dalam keadaan normal-normal aja ya. Ya. Omset pendapatan apa seluruhnya sama modal tuh? Ya, omset seluruhnya. Oh, seluruhnya. Kalau hari-hari biasa paling 17. Sudah 700. 18. Kayak kemarin dapat 1.900.000. Itu hari biasa. Tapi kalau hari weekend kadang 21, 2.100.000, 2.300.000. Oh, kalau weekend justru lebih rame. Justru lebih rame, Pak. Dia kan lagi udah daripada Senayan olahraga goes nih, pada makan di sini. Tapi kan ini orang ini kan biasa perkantoran kan libur ya? Ya, kantoran. Tapi itu orang-orang kantoran itu. Gitu. Pas libur biasanya orang-orang yang habis olahraga. Yang rombongan sepeda, pada rombongan motor. Ada juga yang sengaja emang pelanggan pengen libur pada makan sama keluarganya. Gitu. Pak, ini Pak, pesan-pesan nih Pak untuk orang yang mau memulai usaha Pak. Kenapa? Pesan-pesan buat orang yang mau memulai usaha. Yang penting kita harus merintis dari awal, bersyukur aja. Ya syukuri aja lah. Apalagi zaman sekarang kan kita jangan kan kerja apa atau usaha juga susah ya. Yang penting kita bersyukur aja, berdoa aja dah. Bersyukur aja lah ya. Nah ini Pak, alamatnya ini ada di mana Pak? Ini alamatnya Jalan Jakarta Selatan, Kebayoran Baru ini ya, udah masuk Kebayoran Baru. Apa namanya nih? Jalan Bumi. Jalan Bumi. Patokannya dekat apa nih? Ini depan Kapil Karol. Oke, nah buat teman-teman yang kebetulan ada di sekitaran kawasan Jalan Bumi ya bisa mampir nih ke tempat sotominya. Siapa tadi? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Harganya murah, porsinya banyak, rasanya mantul teman-teman. Jadi sangat recommended sekali teman-teman. Saja. Putih. Terus apa lagi? Masak enggak? Campur ya. Ada di Mestik, Bu. Cuma nggak pakai salsa doang ini kan? Udah. Apanya? Oh, silakan. Ya. Ya, ya. Enggak. Udah kita cuman garap pakai ya. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi sedikit informasi mengenai asal-usul dari sotomi Bogor. Sotomi Bogor rupanya sudah ada sejak puluhan hingga ratusan tahun silam. Makanan ini tidak terlepas dari lahirnya menu soto yang populer di wilayah Jawa lewat tangan dingin warga Tionghoa yang bernama Caudo. Ia membuat makanan berkuah yang nantinya akan tersebar ke seluruh wilayah di Pulau Jawa dengan istilah soto. Dari sana, menu ini diadopsi oleh warga Bogor dan dijadikan kuliner khas Bogor. Sejarah soto mie Bogor sebenarnya berasal dari pengaruh budaya Tionghoa dan Melayu yang tercampur menjadi satu. Pada awalnya, soto mie ini merupakan makanan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan bangsawan dan orang kaya di Bogor pada masa kolonial Belanda. Salah satu ciri dari soto Bogor yang menjadi pembeda dengan soto lainnya adalah adanya risol sebagai kondimen dalam soto. Nah,
Itu teman-teman sedikit informasi mengenai soto mie Bogor. Karena di balik makanan yang kita makan ada cerita di belakangnya.